bisa mengenal dulu apa itu bibliometrik. Begitu. Bagaimana Ibu Misbah? Bisa, nggih? Baik, oke. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Misbah untuk memberikan pemaparannya. Ya, baik. Terima kasih Mas Wildan atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bisa bertemu pada malam hari ini ya, pada kegiatan pelatihan penyusunan manuskrip bibliometrik analisis ya. Selamat datang Mas-mas dan juga Mbak-mbak ya, para mahasiswa. Nah, mohon izin di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya overview terkait dengan analisis bibliometrik itu apa begitu ya. Oke. Nah, mohon izin apakah PowerPoint ini sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Nanti silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, ini bisa langsung saja ya, nanti diinstruksikan saja begitu. Jadi tidak perlu menunggu lama ya, seperti itu sampai referensi selesai, Ibu menyampaikan materi baru bertanya. Nah, itu enggak usah ya, langsung aja nanti. Kalau ada yang nggak paham, langsung ditanyakan. Nah, mohon izin ya, tadi diperkenalkan oleh Mas Wildan. Insya Allah Ibu nanti akan mengisi ya pada materi pelatihan ini, yaitu Bu Misbah. Nah, mohon izin, di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan peluang gitu ya dari artikel analisis bibliometrik, terutama di jurnal internasional terindeks Scopus, begitu. Nah, pada hari ini ya, Ibu coba menambang data dengan kata kuncinya adalah bibliometrik. Ternyata sangat banyak ya artikel yang publish ya di jurnal terindeks Scopus, yaitu sekitar 40.211 dokumen gitu. Jadi kalau ditanya berapa sih Bu peluangnya gitu ya untuk bisa publish artikel bibliometrik ini di jurnal terindeks Scopus, wow sangat berpeluang gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat trennya bahkan di paling puncak ini dia 2025 ya. Berarti dia apa perkembangan atau tren terkait dengan analisis bibliometrik ini terus meningkat. Nah, yang turun ini apa Bu Misbah? Ini bukan 2025, tapi 2026. Artinya apa? Sudah ada nih artikel bibliometrik yang terbit di tahun 2026. Nah, padahal ini masih 2025. Nah, kemudian yang berikutnya, subjek areanya apa-apa saja, gitu ya. Nah, ketika kita cross check, ternyata tidak hanya merujuk pada satu bidang saja, tapi banyak gitu ya, bisa pada obat-obatan, bisa pada social science ya, computer science, engineering, environmental, biochemistry, business management, agriculture, matematik, dan yang lainnya seperti itu. Jadi sangat memungkinkan semua bidang ini kemudian disusun gitu ya, manuskrip bibliometrik analisisnya. Nah, para mahasiswa di sini bidangnya apa? Dari jurusan apa? Pendidikan fisika saya. Bu. Ikan yang Pendidikan biologi, Bu. Oh, ada pendidikan fisika, biologi, MIPA, berarti begitu ya kebanyakan. Oke. Nah, intinya pendidikan ya, social science. Nah, itu sangat bisa. Nah, mungkin di sini Bu jelaskan dulu ya, apa sih bibliometrik itu? Nah, dari beberapa pendapat para ahli, bahwa yang namanya bibliometrik ini adalah satu set metode matematika dan juga statistik. Gunanya untuk apa? Menganalisis dan juga mengukur publikasi. Bisa yang diukur adalah artikel, buku, book chapter gitu ya, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian menurut Ritz 2014 juga sama gitu ya. Definisinya, kemudian tujuannya adalah mengetahui perkembangan dari literatur khusus gitu ya. Apakah dari segi kepengarangan gitu ya, ke-authorship, ataupun dari segi publikasinya, ataupun juga penggunaannya. Nah, kemudian menurut Albert
Nah, ini gunanya bibliometrik ini adalah mendeteksi profil publikasi pada topik dan juga menentukan tren dalam suatu disiplin ilmu. Nah, nanti akan Ibu contohkan. Nah, kenapa kemudian penting ya artikel bibliometrik ini? Karena apa? Bahwa studi ini dia menyajikan topik yang dibahas, kemudian penulis yang dikutip, status lembaga dan juga karya. Kemudian menjelaskan perkembangan tadi ya di bidang ini, memberikan perspektif yang lebih luas tentang status literatur dari tahun ke tahun, begitu. Nah, seperti yang tadi kan akan terlihat tuh tren perkembangannya dari awal kemunculan hingga saat ini. Nah, topik tersebut nanti bagaimana gitu ya. Nah, nanti akan Ibu contohkan ya di slide berikutnya. Nah, dalam menyusun analisis bibliometrik, kita perlu alat ya. Nah, apa saja alatnya? Yang pertama ada POP atau Publish or Verish. Nah, tapi ini kita nggak perlu ya. Kenapa? Karena nanti para mahasiswa kan akan diberikan ya, Mas Wildan, akun Scopus Premium, begitukah, Mas Wildan? Betul, Ibu. Jadi sudah Nah, lengkap dengan akses ke Scopus Premium. oke baik. Nah, itu sangat luar biasa ya. Jadi kita tidak perlu lagi pakai POP. Karena kalau sudah punya akun Scopus Premium, itu ibaratnya udah jalan tol ya bagi para mahasiswa. Nah, paling nanti yang perlu kita pasang adalah mendelay ya. Ini untuk melakukan citasi, kan seperti itu. Tapi juga mendelay pasti sudah menginstal ya para mahasiswa sebelumnya. Nah, ini yang nanti perlu kita gunakan adalah Post Viewer ya. Dia sebagai alat visualisasi dalam penyusunan artikel bibliometri. Ibaratnya dia sebagai mapping data ya. Begitu. Nah, di WA Group juga sudah disampaikan gitu ya oleh Mas Wildan beberapa alat gitu ya instalasi yang perlu dilakukan seperti hanya nih Post Viewer ya tinggal nanti diklik saja Post Viewer download. Nah, tinggal kemudian nanti kita install ya. Bagi yang pakai Mac, maka silahkan pilih nomor 2 ya. Kalau yang bukan Mac berarti pilih yang nomor 1 untuk Microsoft Windows System. Begitu. Jadi jangan sampai nanti salah download ataupun salah install. Itu, tapi nanti kan kita di pertemuan 2 atau 3 Ibu lupa. Nah, itu kan nanti ada ya panduan nanti untuk kita menginstalasi alat. Begitu. Oh, saya sudah menginstal ya, Alhamdulillah. Tapi kalau belum juga tidak apa-apa ya, nanti ada sesinya tersendiri. Nah, kemudian yang berikutnya, nah, ini adalah step ya, ataupun langkah yang dilakukan dalam penyusunan analisis bibliometrik. Yang pertama itu apa? Kita menentukan dulu nih kata kunci pencariannya apa ya. Oh, tadi ada di pendidikan fisika, ada di pendidikan biologi, atau mungkin pendidikan secara umum ya, Ibu contohkan. Kita mau lihat bagaimana sih penggunaan augmented reality misalnya dalam proses pembelajaran. Nah, berarti kan kata kuncinya itu adalah augmented reality dan juga apa? Learning kan ibaratnya seperti itu. Nah, itu tahap pertama. Jadi kita menentukan kata kunci. Terus yang kedua, dari kata kunci itu nanti kan ada dari jurnal, ada dari proceeding. Nah, para mahasiswa itu maunya apa? Yang dianalisis gitu ya. Apakah hanya di jurnal saja, artikel di jurnal yang mau dianalisis, ataukah juga yang di proceeding? Nah, itu silahkan nanti ditentukan oleh mahasiswa ya. Begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, kita akan melakukan penyempurnaan hasil pencarian. Berarti dalam hal ini kita melakukan limitasi ya, atau ibaratnya penyaringan, begitu. Apakah nanti yang dilimit itu adalah tahun publikasinya? Oh, saya maunya 5 tahun terakhir saja. Oh, saya maunya 10 tahun terakhir. Oh, saya maunya dari awal kemunculan. Dan lain sebagainya. Ya, nanti Ibu contohkan. Nah, berikutnya adalah menyusun statistik data awal. Kalau misalnya nih ada datanya belum lengkap, metadatanya, nah itu silahkan dilengkapi. Nah, baru terakhir adalah melakukan analisis data. Ya, berarti kita melakukan visualisasi. Salah satunya tadi menggunakan post viewer. Nah, ini ada 5 langkah ya.
Nah, langkah-langkah ini sebenarnya nanti tergantung ya dari siapa yang kita acu. Karena kan artikel bibliometrik tadi kan banyak ya, berapa tadi ratusan ribu kan. Nah, tinggal nanti punya siapa yang mau kita acu, begitu. Nah, tinggal nanti dipilih, di-download ya, misalnya 2-3 artikel. Nah, kemudian lakukan yang namanya ATM ya. Amati, tiru, kemudian modifikasi, begitu. Nah, jadi silakan punya ahli siapa nanti, maka bisa jadi kita berbeda ya penyebutan di dalam tahapan analisis bibliometrik ini. Tapi secara umum mah sebenarnya sama aja gitu ya. Maksudnya kita menentukan dulu kata kuncinya apa, lalu menggunakan basis data Scopus, nanti diperoleh berapa dokumen, dari sekian dokumen yang ada, kemudian dilakukan limitasi, tersisa berapa. Maka yang tersisa itulah kemudian dilakukan analisis lebih lanjut atau dilakukan visualisasi begitu. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Oke, baik. Nah, berikutnya, nah ini adalah outline-nya atau bagaimana sih menyusun artikel bibliometrik. Secara umum, di dalam pendahuluan itu harus ada apa? Satu, harus ada state of the art. Berarti apa? Kita mencari beberapa penelitian serupa, begitu ya. Sehingga nanti terlihat bagaimana perkembangan topik tersebut, begitu. Nah, kemudian nanti ada yang namanya gap analysis. Dari penelitian yang sudah ada, itu kelemahannya apa, gitu ya. Maka kan memunculkan gap ya, memunculkan kesenjangan. Nah, lalu kan kesenjangan itu yang nanti mau diisi dengan penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa. Nah, itulah yang nanti akan memunculkan novelty atau kebaruan. Nah, baru terakhir nanti apa tujuannya dari artikel bibliometrik ini? Nah, mungkin juga bisa ditambahkan dengan pertanyaan penelitian. Nah, itu untuk pendahuluan. Terus berikutnya untuk metode, nah ini sama juga ya, 5 tahapan tapi bahasanya yang berbeda. Yang pertama ada study design. Berarti apa? Merumuskan dulu nih pertanyaan penelitiannya apa-apa saja rumusan masalahnya gitu ya. Dan yang kedua, pengumpulan data. Oh, pengumpulan datanya menggunakan basis data Scopus dengan kata kunci bla bla bla, diperoleh sekian dokumen. Nah, lalu dilakukan data analisis, berarti apa? Melakukan limitasi, apakah berdasarkan tahun, bahasa, ya, sumber dokumen, ataupun yang lainnya. Nah, terus yang keempat, lakukan visualisasi, tadi menggunakan post viewer. Dan langkah terakhir adalah dilakukan interpretasi. Begitu. Nah, tahapan ini nanti sebaiknya bisa disajikan dalam bentuk gambar ya atau diagram alir seperti itu. Dan yang juga perlu diperhatikan pada saat nanti menambang data itu harus disebutkan kapan data itu ditambang. Misalnya nih malam ini ya, oh berarti pengambilan data dilakukan pada 11 Desember 2025. Itu wajib ya. Kapan itu dilakukan, itu wajib dituliskan. Karena apa? Beda nantinya misalnya ya, Farhan, oh saya mau nyari AR Ibu dalam pembelajaran fisika. Nah, kemudian Fatimatu Zahra nyari juga, tapi sebulan kemudian. Nah, itu pasti datanya berbeda. Karena apa? Artikel kan terus-menerus akan dipublikasikan ya oleh jurnal. Makanya kemudian kita wajib menuliskan kapan data itu diperoleh. Gitu. Nah, berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Maka nanti disusun sesuai dengan pertanyaan penelitian. Terus yang namanya pembahasan berarti apa? Harus didukung oleh referensi yang relevan. Kalau nggak ada referensi yang relevan, artinya apa? Tidak membahas. Gitu. Nah, berikutnya adalah simpulan. Ini menjawab tujuan. Kemudian ada implikasinya apa? Nah, sama keterbatasan penelitian. Nah, itu secara singkat outline-nya seperti itu.
Nah, ini adalah best practice ya. Nah, Ibu juga dari pendidikan fisika atau pendidikan IPA. Nah, ini contoh yang sudah artikel yang publish gitu ya. Ini di Scopus Q3. Nah, di sini Ibu gunakan kata kuncinya apa? Berpikir, keterampilan berpikir, thinking skill. Nah, terus Ibu lakukan analisis bibliometrik ya. Jadi Ibu mau lihat nih bagaimana tren penelitian keterampilan berpikir gitu ya untuk menunjang atau untuk mendukung tercapainya ISD. Kan kalau kita dalam dunia pendidikan ataupun secara umum kan kita kenal ya apa isu beberapa tahun terakhir kan tentang SDGs ya, Sustainable Development Goals. Nah, kalau dalam dunia pendidikan itu kan namanya ESD atau Education for Sustainable Development. Nah, ini jadi Ibu cari kata kuncinya adalah thinking skill, kemudian ESD. Begitu. Nah, pertanyaan penelitiannya apa? Ibu hanya buat 4 saja, karena tergantung dari jumlah halaman, gitu ya. Yang pertama Ibu mau lihat, bagaimana sih publikasinya di tiap tahunnya, gitu ya. Terus yang kedua, lihat dari top 10 sources. Source-nya di sini artinya apa? Jurnal atau proceeding, gitu ya, yang paling banyak mempublikasikan artikel pada topik thinking skill itu siapa? Nah, itu maksudnya ya, top 10 sources. Kemudian yang berikutnya, top 10 countries. Nah, itu maksudnya siapa sih 10 negara teratas yang banyak meneliti pada topik tersebut. Begitu. Dan terakhir, Ibu mau lihat perkembangannya gitu ya, berdasarkan analisis co-occurrence. Nah, nanti akan terlihat di beberapa tahun terakhir, topik ini banyak diteliti atau banyak dikaitkan dengan apa sih? Nah, nanti akan terlihat dari hasil visualisasi. Begitu. Nah, ini adalah 4 pertanyaan penelitian yang Ibu tulis ya. Begitu. Nah, ini adalah metodenya. Tadi seperti Ibu sampaikan, alangkah baiknya metode itu digambar dalam bentuk grafik, diagram alir, bukan grafik ya, diagram alir atau sejenisnya. Nah, ini Ibu contohkan satu, pengumpulan data dilakukan menggunakan database Scopus dengan kata kuncinya adalah thinking skill dan juga ISD. Kapan dilakukan? 21 Mei 2024. Berapa yang diperoleh? 762 dokumen. Dari 762, kemudian dilakukan limitasi. Limitasinya berdasarkan apa? Satu, berdasarkan tahun. Ibu ambil 6 tahun terakhir. Kemudian yang kedua, tipe dokumennya Ibu menggunakan artikel dan juga conference paper. Artinya apa? Buku tidak Ibu gunakan. Terus berikutnya lagi, tahapan publikasinya adalah yang final. Kemudian tipe sumbernya adalah jurnal dan juga conference proceeding. Bahasanya itu adalah yang bahasa Inggris. Nah, jadi untuk limitasi nanti tergantung dari para mahasiswa gitu ya. Yang mau dibatasi itu sampai mana? Itu nanti silahkan dipilih. Nah, setelah kita melakukan limitasi dari yang 700 sekian, tersisa 398. Nah, inilah yang kemudian dilakukan visualisasi menggunakan post viewer. Gitu. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, seperti ini. Nah, itu ya, ini contohnya. Nah, ini menjawab pertanyaan penelitian yang nomor 2. Salah, nomor 3 ya. Siapa sih 10 negara teratas yang banyak meneliti pada topik ini? Nah, cara membacanya gimana, Bu Misbah? Coba lihat. Yang bulatannya paling besar itu menandakan kemunculan, frekuensi kemunculannya juga besar. Nah, berarti kalau para mahasiswa lihat di gambar 2, maka negara yang menduduki peringkat 1 yang banyak meneliti pada topik ini itu siapa? Kira-kira siapa, Nak? Silahkan. United States. Oke, dari Mas Farhan, US. Yang lain apakah sama atau berbeda?
Silahkan yang lain suaranya sama atau berbeda? Ya, Sama, Bu. Oke, sama Mas Anu ya, Mas Wahyudi. Oke, ini siapa nih namanya Zoom meeting? Sama Bu. Oke, baik. Terima kasih ya yang sudah memberikan suaranya. Betul ya. Jadi yang paling produktif itu adalah US gitu. Kenapa? Karena tadi bulatannya yang paling besar itu menandakan berarti frekuensi kemunculannya juga besar gitu. Oke, berarti sedikit-sedikit udah paham ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini, nah ini adalah hasil visualisasi tadi menggunakan Post Viewer untuk menjawab pertanyaan yang nomor 4. Nah, ini tadi ya, seperti Ibu sampaikan, besar kecilnya bulatan menunjukkan frekuensi kemunculan. Kemudian, warna ini nanti menunjukkan klaster ya. Dan terakhir, kedekatan jarak juga itu menunjukkan frekuensi kemunculannya. Nah, sebentar, Ibu ambil pulpen dulu ya. Nah, coba diperhatikan. Nah, di bagian tengah, ini kan kalau kita lihat Education for Sustainable ya, nih yang bagian tengah nih kan ini ya. Kan intinya di sini nih kursornya. Nah, coba kita bandingkan. Ini kan Ibu singkat sebutnya ESD ya, Education for Sustainable Development. Nah, kalau Ibu bandingkan ESD dengan sistem thinking nih ya, sistem thinking kan yang di bawah sini nih. Itu satu. Nah, terus mau Ibu bandingkan dengan ISD yang di tengah ini dengan STEM, nih yang di atas. Nah, kira-kira yang frekuensi kemunculannya banyak, besar, itu siapa? ISD dengan sistem thinking kah? Satu. Atau ISD dengan STEM? Dua. Satu atau dua. Dengan sistem thinking, Bu. Satu. Sistem thinking, Bu, Oke, nomor satu. oke, Saiful, Farhan, ayo yang lain. Ada lagi suaranya? Sama, Bu. Oke, sama Wahyudi. Oke, cukup ya 3 orang. Betul sekali. Nah, dari sini kita juga bisa apa? Mencari peluang ya, atau mencari novelty. Misal nih, oh saya Bu penelitiannya mau tentang STEM dalam mendukung ESD. Kenapa? Oh, karena berdasarkan hasil visualisasi jaraknya jauh. Oh, kalau jaraknya jauh kan berarti frekuensi kemunculannya tadi sedikit ya atau kecil. Nah, berarti kan itu menandakan apa masih banyak yang belum meneliti gitu ya atau masih sedikit yang meneliti pada dua topik tersebut gitu. Nah, sampai situ bisa dipahami ya. Oke, melanjutkan. Nah, nih nanti Ibu ajarkan ya kenapa jadi bisa banyak begini. Ini kita tinggal naruh kursor saja ya. Nah, karena Ibu tadi itu kan kata kuncinya adalah tentang thinking skill, Ibu mau tahu keterampilan berpikir apa aja sih yang muncul gitu ya. Nah, ini kan kalau A ini yang secara umum, yang B ini muncul nih. Oh, keterampilan berpikir itu yang muncul satu critical thinking skill ya, keterampilan berpikir kritis. Yang C ini siapa nih? Oh, problem solving ya, kemampuan pemecahan masalah. Yang D ada design thinking. Terus yang E ini ada decision making. Yang F system thinking. Jadi lihat ya yang pusatnya itu yang Ibu baca. Yang G ini kan creativity. Nah, terus yang H adalah computational thinking. Gitu. Nah, jadi nanti silakan mengatur kursor ya sesuai dengan di mana nanti mau meletakkan atau apa yang mau dibahas. Begitu. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan. Melalui visualisasi post viewer, kita bisa lihat, oh di beberapa tahun terakhir itu, topik itu banyak dikaitkan dengan apa, gitu. Nah, ini bisa kita lihat. Sebentar, Ibu ambil pulpen. Nah, ini kan kalau kita lihat di bagian tengah, ini kan tadi tetap ya, ISD. Nah, coba lihat tahunnya 2022. Artikel ini tadi kan Ibu tambang, Ibu tulis 2024 ya. Nah, berarti kan di 2 tahun terakhir ya. Nah, di sini berarti bahasanya apa? Oh, di 2 tahun terakhir, ISD ini banyak dikaitkan dengan apa? Maka lihat,
2022 ini kan yang terkini. Itu warnanya apa? Kuning. Nah, maka lihat bulatan yang berwarna kuning. Oh, berarti dia banyak dikaitkan dengan STEM, banyak dikaitkan dengan STEAM, dengan teacher, dengan COVID-19. Nah, itu silakan dibahas nanti satu-satu gitu ya. Nah, ini kan juga akhirnya Pak menunjukkan kebaruan bisa jadi gitu. Kalau dia warnanya biru, hijau, berarti itu sudah banyak dilakukan penelitian itu gitu ya. Sudah banyak tuh yang meneliti ya dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kuning, oh berarti tuh yang sedang in saat ini diteliti begitu ya. Nah, tinggal nanti di cross check berdasarkan topik yang nanti ditentukan gitu ya oleh para mahasiswa. Itu. Nah, ini adalah beberapa artikel punya ibu dan kawan gitu ya dengan kolega yang sudah publish, nanti bisa di cross check ya. Kalau mau dilihat artikelnya, nanti juga satu dua artikel ibu kirimkan di WA group ya, bisa jadi bahan bacaan. Ini semuanya di Scopus, baik proceeding maupun juga jurnal terindeks Scopus ya. Yang pertama, ini ibu membahas bagaimana tren penelitian dari critical thinking dalam science education. Ini di jurnal ketiga. Kemudian yang kedua, Ibu mau lihat nih bagaimana tren penelitian dari local wisdom dalam pembelajaran fisika. Terus yang berikutnya lagi, Ibu lakukan analisis bibliometrik pada literasi digital dalam pendidikan sains, pendidikan IPA. Terus yang berikutnya, Ibu lakukan bibliometrik pada PJBL dalam science learning. Kemudian yang berikutnya, Ibu lakukan bibliometrik pada study ethnoscience. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ini membandingkan bagaimana tren penelitian virtual reality dengan augmented reality dalam pembelajaran fisika, ini di Q2. Kemudian bibliometrik disaster education di sekolah, ya. Kan Ramia mitigasi bencana. Tuh. Nah, kemudian juga analisis bibliometrik pada apa? E-modul fisika, begitu. Terus yang berikutnya lagi, melakukan bibliometrik pada virtual laboratory. Nah, itu juga bisa ya, dan lain sebagainya. Nanti silahkan nih link Ibu ya untuk ID Scopus Ibu, tuh silahkan nanti dilihat atau di Google Scholar Ibu juga bisa. Begitu. Nah, inilah beberapa referensi yang tadi Ibu gunakan. Nah, maka demikian overview yang Ibu sampaikan terkait dengan analisis bibliometrik. Jadi ini kita buka wawasan dulu ya di pertemuan perdana. Nanti selanjutnya silahkan kita step by step ya. Dari nanti mencari kata kunci, kemudian nanti menginstalasi alat, kemudian nanti melakukan visualisasi, bagaimana menulis metode, menulis hasil, pembahasan, interpretasi, kemudian nanti pendahuluan, sampai terakhir harapannya bisa jadi satu artikel yang nanti bisa disubmit ke jurnal Scopus. Begitu. Demikian dari Ibu, silahkan jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Silahkan. Wah, ini teman-teman semuanya, ini hal yang sangat menarik ya, dan bisa bahwa kita gunakan dengan maksimal nanti resource yang bisa diakses melalui Scopus, kita bisa melihat trennya. Nah, di sini kita akan membuka sesi diskusi, bisa langsung saja ditanyakan kepada Bu Misbah perihal tentang penulisan bibliometriknya. Mari, Mas dan Mbak, jangan sungkan-sungkan, kita langsung nanti bisa berdiskusi apa yang menjadi pertanyaannya, bisa langsung disampaikan saja, gitu. Oke, ada yang ingin tanyakan? Baik, Ah, ada dari Mas Farhan. ya, Pak. Mohon izin, Bu, bertanya. Ini kan Silakan. terkait ini eh, artikel. Eh, Berhubung saya juga apa mahasiswa akhir buat skripsi, itu mis kalau saya kebetulan ngambil di penelitian pengembangan, itu kan R&D ya, max max method gitu kan.
Yaitu apakah misalnya nanti saya akan ngambil mix method itu dicampuran kan dengan kuali. Nah di kualinya itu bisa apa ya? Saya mau coba collaborate dengan Biblio itu, apakah bisa atau ada atau belum ada gitu yang meneliti seperti itu? Langsung Ibu jawab ya, Mas Wildan ya. Iya, Oke. baik, Bu. Nah, tadi kan punyanya Mas Farhan kan, oh maunya sih penelitian pengembangan gitu ya, R&D kan begitu. Nah, apakah bisa kemudian di-combine menggunakan analisis bibliometrik? Nah, analisis bibliometrik ini terkadang juga bisa menjadi dasar ya, atau pijakan seperti itu. Oh, saya Bu mau mengembangkan, tadi kan misalnya adalah media augmented reality pada materi energi terbarukan, misalnya kan begitu. Nah, lalu kan salah satu publikasi kita nih nantinya sebagai pijakan kenapa kemudian penting sih augmented reality ini lalu kita lakukan analisis bibliometrik begitu. Oh ternyata ibaratnya dengan analisis bibliometrik augmented reality gitu ya dalam energi terbarukan itu masih jarang diteliti ibaratnya begitu. Nah jadi itu menjadi apa landasannya pijakannya begitu. Begitu Mas Farhan bisa dipahami? Ibu, bisa Bu, bisa. Silahkan Mas Wildan. Masih di mute Mas Wildan. Mohon maaf. Terima kasih Bu Misbah. Nah, selanjutnya di sini ada yang raise hand juga, yaitu adalah Mas Maulana. Oh, oke, Mas Ya, terima Maulana, kasih bisa semuanya, langsung Bu disampaikan Ilham, pertanyaannya. Bu dan Bu Misbah dan Pak Wildan. Terima kasih. Saya mau bertanya. Saya alumni dari Sunan Kalijaga. Saya mendengar beberapa metode dalam analisis yang mungkin ada yang meta analisis, kemudian analisis bibliometrik, kemudian review pun ada banyak, scoping review, SLR dan lain sebagainya. Kalau secara umum mungkin mulainya tetap dari review ya. Tapi untuk membedakan hal istilah-istilah tersebut itu gimana? Karena saya secara basic kurang memahami istilah-istilah tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Maulana. Nah, jadi apa Pak? Yang saya pahami gitu ya, satu, sebenarnya secara umum nih ada dua gitu ya. Ada yang namanya naratif review, secara garis besar nih kalau kita buat pohon ya. Ada yang namanya naratif review, ada yang namanya systematic literature review. Yang namanya naratif review itu ibaratnya kita tidak ada melakukan namanya aja sistematik ya. Jadi ibaratnya oh kita mau menganalisis misalnya tadi bagaimana sih perkembangan suatu model gitu ya atau misalnya nih perkembangan terkait dengan deep learning di sekolah. Oh, saya cuma punya artikel yang saya peroleh Bu 10 artikel saja. Lalu 10 itu saya analisis. Nah, itu namanya narrative review. Tanpa ada apa perlakuan dan lain sebagainya. Pokoknya 10 artikel itu kita analisis. Nah, tetapi kalau namanya SLR, Systematic Literature Review, berarti namanya sistematik itu kan berdasarkan kata kunci ini pada basis data ini, kemudian diperoleh sekian dokumen, dari sekian dokumen yang ada, kemudian kita analisis lebih lanjut gitu ya. Oh, apakah benar ini sesuai dengan misalnya tadi bidangnya adalah IPA. Oh, berarti kan kalau bukan bidangnya IPA kita buang gitu ya. Berarti kan ada yang namanya kriteria ya, ada kriteria inklusi, ada kriteria eksklusi. Ya, begitu. Nah, itu namanya systematic literature review. Nah, secara umum systematic literature review itu dia menggunakan metodenya namanya adalah PRISMA. Itu namanya SLR. Kalau dia menggunakan metode PRISMA. Nah, kemudian pernah saya dapatkan pelatihan sependek pengalaman, begitu ya. Ibaratnya SLR itu adalah literatur review yang sifatnya murni. Nah, kalau yang nggak murninya itu yang mana? Salah satunya adalah bibliometric analysis. Kemudian ada yang namanya meta analisis. Nah, kalau meta analisis itu lebih kental kuantitatifnya. Kenapa? Karena ada perhitungan efek size, begitu. Jadi kita memastikan nih bahwa artikel yang nanti kita tambang oh, dia harus ada data statistiknya, gitu ya. Karena kan efek size itu kan berarti kita perlu
nilai rata-rata, nilai min, kemudian ada simpangan baku atau standar deviasi dan lain sebagainya. Nah, jadi masing-masing jenis-jenis ini dia nanti punya apa ya kriteria khusus ibaratnya begitu, Pak Maulana. Yes. Secara singkat seperti itu, semoga bisa dipahami. Oke. Apakah sudah terjawab, Pak Maulana? Kalau saya nyambung lagi boleh tidak ya? Boleh, silakan bawa. Oke, terima kasih. Silakan. Memang. Nah, berarti kalau dari situ bahwasannya untuk review yang naratif, SLR maupun scoping itu merupakan review murni, apakah bisa saya simpulkan bahwasanya ketika biblio maupun meta itu awalnya dari review terlebih dahulu, kemudian baru lanjut ke biblio serta meta Ya, yang membedakan nanti oke. lanjutan metodenya. Kemudian Oke. selanjutnya sekarang kan untuk kalau kita amati di tren Scopus maupun WOS ya, sekarang itu kan SLR sepertinya sudah agak menurun. Sepertinya ya ini mungkin asumsi saja, tapi sependek pengamatan saya seperti itu. Kalau untuk Biblio ini kira-kira bagaimana? Mungkin karena panjenengan sing praktisinya gitu. Terima kasih. Nah, mungkin karena tadi ya seperti yang saya sampaikan di PowerPoint awal terkait dengan sistematik liter, salah dengan bibliometrik tadi ya, kan tuh tren penelitiannya dari tahun 1970 hingga tahun 2025 kan tren penelitiannya meningkat ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya peluangnya sangat berpeluang gitu. Apalagi terkadang kan dikombin ya antara SLR dengan bibliometrik gitu ya. Atau nanti SLR dengan meta analisis dan seterusnya bisa jadi mungkin ada yang seperti itu. Karena tadi kita tinggal meng-cross check misalnya nanti dengan Scopus itu kan bibliometrik analisis. Nah, terus nanti pilih yang dari jurnal Q1 begitu. Nah, dari itu kemudian lakukan ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi kayak gitu. Masih bisa sesi pertanyaan, Mas Wildan? Boleh? Masih, Pak. Masih, Mas. Baik, Silahkan. J. Terima kasih atas kesempatannya. Izin, J. Ibu Misbah dan Mas Wildan sebagai pemateri ya, pengelola Rumah Scopus. Perkenalkan saya Abroto, saya dari program studi S3 PGMI. Kebetulan sekarang saya sedang dalam proses menyusun proposal disertasi. Eh, Rencana disertasi yang akan saya angkat ini adalah terkaitan dengan budaya, di mana di Jambi itu ada SAD atau suku anak dalam yang kemarin sempat viral, yang ada kasus penculikan juga si Ya, Belkis yang yang dari penculikan anak itu. Ha. benar sekali. Nah, rencana saya itu Ibu, dari beberapa informasi yang saya dapatkan bahwa di sana itu suku SAD ini menolak keras terhadap pendidikan. Tapi di sana ada sekolah dasar. Nah, kebetulan saya ini adalah jurusannya PGMI, jadi saya tuh tertarik untuk melihat bagaimana pendidikan di sana dan budaya mereka. Apakah betul mereka menolak pendidikan karena takut budaya mereka hilang, atau mungkin sebenarnya mereka ingin melakukan pendidikan cuman tidak difasilitasi, atau mungkin berbeda pandangan. Nah, sejauh ini tuh saya sedikit memiliki kebingungan. Lebih bagus ya menurut menurut Ibu Misbah ya, ini lebih bagus saya lakukan penelitian menggunakan bibliometrik, atau mungkin saya terjun langsung dengan studi etnografi, atau seperti apa sekiranya lebih bagus untuk di tahap apa di kelas disertasi seperti itu. J, mungkin itu dulu Ibu. Oke, Terima baik. kasih. Nah, ibaratnya kan ketika tadi ini mau dijadikan sebagai proposal disertasi, otomatis kan perlu landasan yang kuat ya, seperti itu. Nah, beberapa landasan yang ada bisa kita lakukan. Tadi salah satunya menggunakan analisis bibliometrik tadi. Oh, saya mau melihat nih Bu, bagaimana perkembangan budaya pada suku anak dalam gitu ya. Nah, maka tinggal kita cross check gitu ya di Scopus ataupun nanti kalau tidak banyak di Scopus bisa kita gunakan basis data yang lain gitu ya. Berarti kan culture terkait dengan learning kah atau apa
begitu. Nah, sehingga kita bisa melihat bagaimana tren penelitiannya. Nah, apakah kemudian itu nantinya gitu ya berdasarkan hasil visualisasi jarang diteliti gitu ya atau bagaimana? Kalau itu memang jarang diteliti, akhirnya kan itu menjadi peluang buat Pak Abroto gitu ya untuk melakukan analisis lebih lanjut seperti itu. Oke, nah mungkin ini sedikit gambaran ya Pak Abroto. Ibu dulu juga waktu menyusun tugas akhir gitu ya waktu S3 itu, setiap variabel itu Ibu jadikan analisis bibliometrik. Jadi dulu itu mengembangkan sebuah program perkuliahan gitu ya, yang dia berbasis kearifan lokal karena punya Ibu roadmap penelitiannya adalah kearifan lokal tapi dalam pembelajaran. Kemudian untuk melatih critical thinking, kemudian melatih problem solving. Nah, maka setiap variabel ini Ibu cari analisis bibliometriknya seperti apa. Maka dari sana kita bisa melihat novelty-nya. Apalagi kalau anak S3 itu kan yang dicari sama dosennya novelty-nya apa, kan begitu ya. Nah, jadi silahkan dengan analisis visualisasi bibliometrik itu nanti akan ketemu kita, oh memang jarang diteliti aspek ini dengan ini. Oh yang sudah ada itu adalah kebanyakan tentang ini dan ini. Begitu. Nah, mangga nanti coba nanti divisualisasikan ya biar nanti ketemu. Oh, ini ya yang dimaksud gitu. Oke, terima kasih Bu Misbah. Tapi kan itu Iya, larinya lebih ke ini ya, lebih ke mini riset sebelum disertasi ya. betul. Nanti ibaratnya kalau kita di dalam disertasi itu malahan visualisasi bibliometrik itu malahan bisa menjadi latar belakang gitu. Jadi kalau di disertasi Ibu hasil visualisasi itu letaknya di bagian tadi latar belakang di bab 1. Jadi pembimbing Ibu minta begitu. Oh, tampilkan visual bibliometrik yang sudah dianalisis, yang kemudian sudah dipublikasikan, kata beliau begitu. Taruhlah itu kemudian di latar belakang, karena kan itu menjadi penguat gitu ya, novelty yang kita lakukan sehingga penting penelitian ini dilakukan. Berarti nanti judul disertasinya lahir setelah mini riset ini selesai. Seperti itu, Injay. Ada dua arah. Bisa kita tentukan dulu judulnya, gitu, yang kemudian dengan analisis ini memperkuat apa yang kita ajukan, gitu. Oke. Yang Oke. penting kita buka wawasan dulu ya. Malam ini pemanasan dulu ya Mas Wildan ya. Betul. Baik, terima kasih, Injay. Baik. Semoga Iya, Bu. nanti banyak mendapat wawasan dan pencerahan nanti terkait dengan penelitian ini. Insya Allah. Oke, terima kasih. Kembali ke Mas Wildan. Itu Sama-sama. banyak. Baik, ya, oke. Ini Mas dan Mbak yang lainnya juga bisa bertanya mungkin untuk membuka wawasan tentang bagaimana bibliometrik itu, kemudian bagaimana nanti manfaat dari bibliometrik yang bisa kita arahkan, terus nanti supaya bisa mendukung penelitian Bapak Ibu, Mas dan Mbak semuanya, gitu. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Ya kan jika ada. Kalau tidak ada, selesai kita Mas Wildan ya. Iya, Bu. Mas izin bertanya. Baik, eh, ini dengan Mas Mas Saiful. Syaiful. Ya, Mas. Baik, izin bertanya. Perkenalkan Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Saya Saiful Kiram. Saya salah satu mahasiswa Magister MPI yang ikut serta dalam pelatihan penulisan analisis bibliometrik. Bu, yang ingin saya tanyakan, sebenarnya ini lebih ke pengen tahu aja sih. Berbicara analisis bibliometrik kan beberapa dari kita mungkin ada yang menggunakan program R ya, Bu ya. Nah, yang mau saya tanya itu kira-kira dalam beberapa pertemuan ke depan itu nanti ada nggak diajarin bagaimana cara mencari data melalui program R? Ya mungkin kalau kita pengen cari artikel-artikel dari Sinta, Scholar, ya kita bisa buka dari ini ya Bu, apa namanya? Saya lupa. Nah, tapi kalau misalnya dari program R kan kita bisa akses Scopus yang lebih banyak gitu Bu. Itu saja sih Bu yang ingin saya tanyakan dan butuh konfirmasi. Terima kasih Bu. Oke, baik. Nah, karena pelatihan ini kan kita untuk beginner ya.
Mas Saipul. Nah, jadi kita gunakan visualisasinya adalah yang post viewer dulu. Jadi ibaratnya mungkin ibarat kata itu tadi ya yang basic dulu. Nah, nanti kalau sudah basic ini bisa silahkan mau pakai R Studio silahkan gitu ya. Ataupun nanti pakai visualisasi yang lain silahkan. Nah, kalau masalah menambang data, tadi kan masalah Scopus. Nah, oleh Mas Wildan gitu ya, itu kan nanti akan dikasihkan apa akun Scopus yang premium. Nah, kalau sudah dapat itu, mah itu sudah jalan tol ya. Jadi tidak perlu lagi nanti pakai POP atau tadi ngambil datanya pakai RStudio dan lain sebagainya. Itu tidak perlu. Jadi cukup dengan akun Scopus Premium. Nah, nanti kita dapatkan metadata CSP-nya bisa kalau yang Ibu latihkan nanti dalam bentuk CSP ya. Karena kan sebenarnya banyak ya outputnya bisa CSP, bisa nanti RIS gitu ya, ataupun lain sebagainya. Tapi yang kita gunakan adalah yang CSP saja begitu. Pokoknya nanti Baik, diikuti saja. baik Oke. Ibu. Terima kasih banyak Bu pencerahannya. Oke, sama-sama. Karena kenapa kita coba dulu gitu ya, yang levelnya adalah beginner, dengan 8 pertemuan ini bisa menyusun manuskrip. Nah, kalau itu sudah bisa, kemudian sudah dapat nih kuncinya, sudah dapat strateginya, mau nanti pakai alat visualisasi yang lebih canggih, itu mah gampang. Yang penting dasar ini dulu harus kuat. Baik, terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama. Oke, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Mas dan Mbak semuanya? Ini be- kesempatan yang cukup bagus ya untuk bisa mengulik tentang bibliometri. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Baik, silakan Mas Wahyudi. kebetulan saya dari S1 Pendidikan Agama Islam. Dan itu mungkin saya juga cukup asing ya dengan analisis bibliometrik ini. Pertama. Yang saya tanyakan gimana cara mencari topik yang menarik lah untuk bisa diangkat menjadi penelitian seperti itu. Oke, baik langsung ya, Mas Wahyudi. Nah, jadi itu kan sebenarnya bisa kita lihat gitu ya dari perkembangan yang ada. Misalnya sering kita ngikuti pertemuan ilmiah gitu ya, seminar ataupun yang lainnya. Atau sebenarnya kalau mau pakai berbantuan AI juga silakan kan seperti itu. Tapi yang pasti begini, beberapa kata kunci itu tadi ya seperti yang Ibu contohkan kan Ibu menggunakan dua kata kunci ya. Bisa jadi kata kunci yang pertama itu sudah banyak digunakan, tapi kemudian kata kunci yang berikutnya kita pakai yang sedang in saat ini. Misal kayak tadi ya, oh thinking skill. Mungkin sudah banyak yang bahas itu. Tapi kan apa yang sedang in saat ini, yang sedang hot saat ini? Oh terkait dengan ESG gitu ya. Oh SDGs dan seterusnya. Nah, lalu kita combine gitu ya dengan kata-kata itu. Nah, itu kan akhirnya menjadi sesuatu yang juga bisa jadi dilirik kan. Pada akhirnya kan tadi salah satunya publish ya di jurnal Scopus begitu. Begitu Mas Wahyudi. Oke, baik, Bu. Makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Sudah? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan oleh Mas dan Mbak? Nah, ini untuk sesi pertama kita masih santai sebagai pembuka, nggih. Pemanasan dulu. Jadi, Mas dan Mbak tidak usah terlalu tegang, bisa santai namun terarah. Nanti kita akan lebih fokus pada pertanyaan-pertanyaan tentang penulisan artikel SLR, review, dan sebagainya. Begitu. Monggo, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Izin bertanya Ibu, tadi kan ini kan dari nanti kita fokusnya untuk artikelnya di Scopus ya Bapak. Mungkin saya ingin bertanya terkait bagaimana caranya
agar artikel kita itu bisa masuk kriteria untuk publish di Scopus. Oke, baik. Nah, itu nanti insya Allah di pertemuan 6, 7, nah menuju 8 tuh nanti disampaikan triknya. Begitu ya Mas Wildan ya. Ya, nggih, Bu. Berarti anu apa Mbak Fatimah Zahra mah udah kayaknya melangkah mau ini ya berapa Langsung langkah ke berlari. depan gitu. Ah. Penasaran aja Ibu. Oke, pokoknya kita ikuti saja gitu ya agenda yang sudah kita rancang. Nah, insya Allah ibaratnya tadi ya harapannya kan kita di pertemuan 8 bisa tersusun manuskripnya yang ibaratnya bisa jadi berpeluang lah nantinya ya untuk bisa disubmit ke jurnal Trinex Scopus begitu. Siap, terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, apakah ada lagi dari Mas dan Mbak semuanya? Di sini mungkin ada yang masih bertanya-tanya apakah bagaimana kita bisa menuliskan bibliometriknya ataupun langkah-langkah yang kita lakukan. Nanti kita akan susun melalui jadwal yang sudah tersedia. Di situ ada tahapan-tahapan yang nanti kita sudah rancang untuk bisa menyampaikan em, langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam 8 sesi kali ini. Gitu. Oke, apakah ada lagi yang ingin tanyakan? Cukup kayaknya Mas Wildan ya. Ya, baik. Sepertinya ini sudah cukup paham, teman-teman semuanya, Mas dan Mbak semuanya. Bisa nanti kita akan ketemu lagi di sesi kedua. Mungkin untuk selanjutnya adalah beberapa materi yang mungkin langsung melangkah ke materi-materi teknis. Dan di sana kita harapkan Mas dan Mbak bisa menyampaikan ataupun mempraktekkan secara langsung bagaimana cara penulisannya dan nanti bisa dipahami juga dari beberapa materi yang akan kita sampaikan mendatang gitu. Mungkin sudah cukup, Bu Misbah. Ya, yang Baik, penting ini dulu terbuka wawasannya. terbuka wawasannya. Nggih. Terima kasih banyak untuk Bu Misbah atas paparannya dan tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan. Kemudian Mas dan Mbak yang lainnya nanti kita akan ketemu lagi di hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu untuk pertemuan kedua. Di sesi kedua nanti kita akan sampaikan beberapa materi yang itu kita pastikan alatnya sudah terinstall ya kayaknya. Di sesi kedua nanti akan masuk pada sesi instalasi gitu. Sebelum kita akhiri untuk sesi pertama kali ini, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Oke, kita akan foto dulu. Mas dan Mbak bisa open cam dulu. Kita akan foto bersama. Oke, baik. Bisa berikan senyum terbaiknya. Oke, saya izin foto nggih. Satu, dua, tiga. Lagi, kita ambil foto yang kedua. Foto dengan senyuman terbaik dari Mas dan Mbak semuanya. Nah, ini baru ada beberapa yang baru on cam ya. Kita tunggu. Oke. Baik, satu, dua, tiga. Nah, di rumah Scopus itu ada signage gaya foto khusus. Nah, kita coba ya. Nanti buat segitiga dengan kedua tangan. Nah, Mas dan Mbak bisa buat juga, tapi jangan menutupi muka, jangan di sini, tapi di depannya, seperti itu. Oke, baik, kita akan ambil foto dengan gaya rumah Scopus. Oke, sudah siap? Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih banyak atas semangatnya dan attentionnya malam ini. Kita akan ketemu lagi di hari Sabtu. Kemudian untuk Mas dan Mbak yang mungkin terkendala ada beberapa masalah, mungkin jaringan ataupun
keluar masuk Zoom atau tidak bisa hadir, jangan khawatir, kita akan siapkan record biar nanti bisa diulangi kembali apa materi yang kita sampaikan pada setiap sesinya. Begitu. Terima kasih. Kita akhiri untuk sesi pertama kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mas Wildan dan Sama-sama, Mas sehat selalu Baba. Ibu. Sehat selalu Mas dan Mbak semua. Kita akan ketemu lagi 8 sesi, jangan bosan-bosan, nggih. Oke, saya izin